Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan. Agus atine krana mapan mune laku tarekat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru waskita den tanjepake ing jero dada den tanjepake ing jero dada kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila rahmatika wa dzurriyyati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhusu khususan khusatan ila Syairun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhusu khususan khusatan ila musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini dapat bertemu kembali di program spesial di bulan puasa, bulan Ramadan, yaitu kajian kitab Sulamut Taufik. Masuk ke bab 2, faslun yajibu ala kulli muslimin hifdzu islami wa sawnuhu amma yufsidu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa waridatu wal iyadu billahi ta'ala. Di pasal kedua ini, bagian atau bab yang kedua, kita membahas tentang murtad. Jadi yajibu ala kulli muslimin, wajib bagi setiap kita orang Islam, wajib untuk apa? Hifdzu islamihi, menjaga kualitas keislaman kita, wasaunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu ila akhirih,
menjaga keimanan, keislaman kita dari hal-hal yang merusak keislaman tersebut, yang membatalkan keislaman tersebut, dan yang memutus tentang keislaman kita, yaitu yang dikatakan atau yang disebut murtad. Waqad kathura fi hadha zaman at-tasawwul fil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfan tukhrijuhum 'anil Islam wa la yarawna dzalika dzamban fadlan an kaunihi kufran. Dan pada saat sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sembarangan berbicara, asal ngomong, asal bunyi gitu kan, hingga dari mulutnya itu suka keluar ucapan-ucapan yang dapat mengakibatkan keluarnya seseorang dari keislamannya. Dan hal ini tidak disadari oleh orang-orang tersebut. Hal ini banyak orang yang tidak sadar dengan apa yang diucapkan, dan padahal ucapannya itu dapat memutuskan dia dari Islamu, yaitu dari Islamnya. Faridatu salah satu aksamin, dan murtad itu terbagi menjadi 3 bagian. I'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Jadi ada seseorang murtad itu karena keyakinannya, yang pertama i'tiqad, wa af'alu, yang kedua murtad yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri dan kadang orang tidak menyadarinya. Dan yang terakhir wa af'alu, dan yang terakhir wa aqwalu, murtad yang disebabkan oleh ucapannya. Faminal awwali asyakku fillahi aw fi rasulihi awil Qur'an awil yaumil akhir awil jannati awil nar awil sawab awil iqab aw nahwi dzalik mimma huwa majma'u alaih. Dan murtad ada yang atau bagian daripada murtad yang bangsa atau dari keyakinan, itu ada beberapa jenis murtad. Yang pertama, meragukan kebenaran adanya Allah. Jadi kadang seseorang diliputi oleh ketidakpercayaan, atau kadang orang belum cukup untuk mempelajari ketauhidan seseorang sehingga ragu tentang kebenaran adanya Allah. Kemudian yang kedua, kadang ada orang ragu dengan kerasulan daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, meragukan kebenaran isi Al-Quran. Yang keempat, meragukan adanya hari akhir. Jadi apakah ada? Tentu kitab ini ditulis karena memang dari konteks yang ada ya, dari apa yang ada di keseharian kita gitu. Makanya diterangkan dalam satu kitab kecil yang dinamakan Kitab Sulam Taufik. Kal ilmi au nasabalahu sifatun yajibu tanzihu anha ijma'an kal jisim. Dan mengenai tentang sifat Allah, termasuk menginginkan akan kemahatauhanan Allah,
pada alam semesta ini sampai hal-hal sekecil-kecilnya. Jadi kadang seseorang hilangnya salah satu dari sifat-sifat Allah yang tadi sudah disebutkan itu menyebabkan dari keluarnya seseorang dalam keislaman, dalam keyakinan seseorang. Aw halalu muharraman bil ijma'i ma'luman min ad-dini bid dururati mimma la yakhfa 'alaihi kaz-zina wal liwat wal qatli was sirqati wal ghaib, dan atau juga menghalalkan hal-hal yang diharamkan yang didasarkan pada ijma serta telah dimaklumi dengan jelas dalam ajaran Islam, seperti menghalalkan zina, bersetubuh dari lubang belakang, dan membunuh orang tanpa ada hak yang dibenarkan. Au harrama halalan kadzalika kal bai'i wan nikahi au nafa ujuba mujma'in alaihi kadzalika kas-salatil khamsi au sajdati minha waz zakat was shaumi wal haji wal wudu, atau juga mengharamkan perkara yang halal berdasarkan ijma, berdasarkan kesepakatan daripada ulama-ulama, ya kira-kira seperti itu. Mengharamkan misalkan di sini jual beli, nikah dan sebagainya. Jelas yang hal seperti ini akan menyebabkan seseorang dari keluarnya keislaman seseorang. Au wajaba ma lam yajib ijma'an kadzalika au nafa masyru'iyyatin mujma'i alaihi kadzalika karrawatib, atau mewajibkan perkara yang tidak diwajibkan. Ini juga dapat menyebabkan daripada keluarnya keislaman seseorang. Au azama 'alal kufri fil mustaqbali au 'ala fi'li syai'in wa mimma dzukira au taraddada fihi la waswasahu, atau juga bermaksud mengerjakan kekufuran meskipun yang hal mustakbal atau yang akan datang, padahal kewajiban-kewajibannya ini kita tahu bahwa ketika kita sebagai muslim ya harus dipegang keislaman tersebut sampai akhir hayat kita. Au angkara suhbatan sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu au risalatan wahidin minar rusuli al-mujma'i ala risalihi, atau mengingkari bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang telah diakui oleh Nabi Muhammad dan telah diketahui oleh kaum muslimin, mengingkari bahwa sahabat Abu Bakar dan sahabat lainnya itu bukan sahabat yang diakui oleh Nabi. Apabila ada hal yang demikian, maka yang demikian ini dapat membatalkan keislaman seseorang. Au jahada harfan mujma'an alaih minal Qur'an au zada harfan fihi mujma'an ala nafhihi mu'taqidan annahu minhu, atau juga seseorang dapat menyebabkan murtad ketika seseorang mengingkari salah satu huruf saja dari Al-Quran. Misalkan ada di antara kita ragu tentang ayat Al-Quran, walaupun satu ayat ini dapat mengeluarkan keislaman seseorang, atau dalam kata lain adalah murtad. Au kadzaba rasulan au naqqasahu au saghara ismahu biqasdi tahqirihi au jawaza nubuwatan,
ahadin ba'da nabiyyan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau juga seseorang yang mendustakan kepada kerasulannya, kepada kenabiannya, tidak percaya bahwa Nabi diutus oleh Allah, atau tidak percaya bahwa Nabi adalah salah satu daripada risalah atau penyampai kabar penting tentang keislaman. Apabila ada di antara kita yang meragukan hal tersebut, maka hal yang demikian dapat mengeluarkan keislaman seseorang. Dalam kata lain, seseorang akan menjadi murtad. Na'udzubillah min dzalik ya. Wal qismu tsani al-af'al kasujudi li sanamin aw syamsi aw makhluqin akhar. Dan ada juga murtad yang dilakukan oleh perbuatan. Bagian yang kedua ini mengenai murtad yang terjadi karena perbuatan seseorang. Jadi kalau yang pertama adalah murtad yang dilakukan dengan sebab i'tikad atau keyakinan. Seseorang tidak yakin atau i'tikadnya tidak keyakinannya tidak mantap gitu. Yang kedua adalah murtad yang dari hasil atau disebabkan oleh af'al atau perbuatan. Wal qismus tsani adalah atau murtad yang diakibatkan daripada perbuatan yang pertama adalah kalau diniatkan dengan menyamakan keagungan Allah. Ada dari kita menyamakan atau bolehlah membanding-bandingkan. Artinya kita kadang suka menyamakan Tuhan dengan sesuatu hal. Nah, yang seperti ini dapat mengakibatkan daripada keluarnya Islamnya seseorang. Maka bagi kita jangan sampai melakukan hal yang demikian. Kemudian yang kedua, atau kalau tidak demikian, menghormati makhluk dengan menundukkan kepala saja atau membungkuk sedikit, namun tidak sampai batas ruku. Tetapi ini bagian daripada makruh, gitu ya. Wal qismus salis al-aqwalu wa hiya kathiratun jiddan la tanhasir. Dan yang ketiga, orang dapat murtad atau seseorang dapat keluar dari Islam dengan ucapannya. Ya, jadi ini hal yang harus dihindari oleh kita karena kadang kita suka mengucapkan sesuatu yang memang tanpa sadar ini bisa mengeluarkan keislaman daripada seseorang tersebut. Mina ayakula li muslimin ya kafiru au yahudi au ya nasrani au ya adimuddin muridan alladhi alaihi mukhatabu minadini kufran au yahudiyah au nasraniyah au laisa bidin. Atau di antara kita itu mengucapkan kepada orang muslim, hai kafir, hai Yahudi, hai Nasrani. Ini menyebabkan keluarnya daripada keislaman kita. Pendeknya kejelekannya itu kembali kepada apa yang diucapkan. Jadi kalau di antara kita jangan sekali-kali, mungkin niatnya bercanda, mungkin niatnya hanya bergurau, tapi dalam kitab Sulam Taufik ini ternyata dapat mengakibatkan murtad dari ucapan kita. Ketika kita melakukan satu perkataan dengan contoh
ayyakula li muslimin ya kafir ya au yahudi, wahai, atau kita bilang ke orang lain, hai kafir, kalau di konteks atau di dalam konteksnya kitab Sulam Taufik ini dapat mengakibatkan keluarnya keislaman kita. Dalam kata lain adalah menjadi murtad. Idza akfara rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduma. Dan apabila seseorang laki-laki mengkufurkan, mengkafirkan saudaranya yang muslim. Kita orang muslim kok bilang ke saudara kita, ke tetangga kita yang statusnya muslim, hai kafir. Konteks dalam kitab Sulam Taufik ini dapat membatalkan keislaman kita atau kita menjadi murtad. Ayyuma mri'i qala li akhi ya kafir faqad ba'aha biha ahaduma in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Dan siapa saja yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, hai kafir, maka kekufuran itu kembali kepada seseorang yang mengucapkan tersebut. Maka mari kita menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita dalam konteks kita bermasyarakat, dalam hidup keseharian di lingkungan kita. Wa kasukhriyatin bismin min asma'i ta'ala aw wa'dihi aw 'idihi mimman la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala. Seperti menghinakan atau mengejek sebuah nama dari nama-nama Allah. Misalkan kita ada orang yang mengucapkan Asmaul Husna kemudian diejek. Yang demikian ini dalam konteks kitab Sulam Taufik ini dapat menyebabkan keluarnya keislaman seseorang. Jadi dalam wa af'aluhu wa aqwaluhu, baik dalam perbuatan, dalam ucapan, kita harus bisa menjaga lidah kita. Karena sesungguhnya hal-hal yang kadang kita tanpa sengaja menyebabkan kita keluar dari keislaman tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Faslun ay hadza faslun fi ahkamil murtadi yajibu ala man waqa'at minhu riddatul audu fauran ilal islam bin nutqi bisyahadatain wal if'alu amma waqa'at bihir ridah. Dan kewajiban atau pasal menjelaskan tentang orang yang pernah murtad dan ia kembali bertaubat ketika itu juga kepada keislamannya dengan mengucapkan kedua kalimat syahadat. Apabila di antara kita yang memang sudah terlanjur baik secara tidak sengaja ataupun secara sengaja, maka untuk mengembalikan keislaman kita maka dianjurkan atau kita harus mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadatain. Wa yajibu alaihi nadmu ala man sadara minhu wal azmu ala alla ya'uda limisli wa qada ma fatahu min wajibati syar'i fi tilkal muddatin fa illam yatub wajabat istitabatuhu wala yuqbalu minhu illal islam awil qatl. Dan berkewajiban pula merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, karena jelas bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang itu adalah menyebabkan keluarnya seseorang dari keislamannya tersebut. Faslun ay hadza faslun yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma
aujabahullahu alaih. Bagian keempat menerangkan tentang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Wa yajibu alaihi ayu addiyahu ala ma amarullahu bihi minal ityani bi arkanihi wa syurtihi wa yajtanibu mubtilatihi. Wajib pula bagi atau wajib melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan aturan yang diperintahkan Allah, yakni memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya dan menjauhi atau meninggalkan setiap yang membatalkannya. Jadi hukum itu tidak ditawar-tawar, kalau haram ya haram, kalau halal ya halal, kalau makruh ya makruh. Wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarika syai'in minha aw ya'ti biha ala ghairi wajhiha. Dan wajib juga bagi kita untuk menyuruh orang lain yang tidak melaksanakan sesuatu dari kewajiban itu dan mengerjakannya tetapi tidak sesuai dengan aturan, dengan syariat yang ditetapkan oleh agama. Tadi itu fleksibel dalam hukum itu ada dalam fikih, tapi kita tidak boleh menawar yang halal, yang haram jadi halal, kira-kira seperti itu. Faslun faminal wajibi khamsus sholati wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Terima kasih. Jumpa lagi di esok hari dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang mulia Nabi Muhammad panutan kita. Nabi Muhammad panutan kita. Ayung lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate. Ananging mulya makom derajate. Ananging mulya makom derajate. Palastra ing bungkasane ora kesasar roh lan sukne. Dan kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulese. Utuh uga ulese. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah